Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa saja yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan? Ya, terima kasih. Orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan ini ada 10 kelompok. Yang 6, apabila dia melaksanakan puasa maka puasanya sah. Sedangkan yang 4, apabila dia melaksanakan puasa, maka puasanya tidak sah. Ini saya diambil rangkuman dari kitab Kifayatul Akhyar jilid pertama dan dari kitab Al-Bajuri jilid pertama. Sekarang bicarakan yang 6 dulu. Yang dia boleh tidak berpuasa, tapi kalau dia berpuasa, maka puasanya sah. Yang pertama, orang yang sudah tua renta, as-saikhul fani, orang sudah tua, sepuh, dan dia itu kalau berpuasa itu tidak mampu untuk berpuasa karena sudah tua. Kata-kata saikhul fani itu bukan karena umurnya, tapi memang sudah umurnya tua, fisiknya tidak memungkinkan, maka boleh dia itu tidak berpuasa. Terus apa gantinya? Maka gantinya dia itu setiap hari mengganti bayar kafarat 1 mud. Apa 1 mud itu? Berapa hitungannya 1 mud itu? Kalau dihitungan Irak, kalau kita lama kan pakai Irak, maka itu sama dengan hitungannya itu 1/3 ritel. Kalau hitungan berapa ritel itu? Kalau hitungan sekarang itu adalah 8 on. Jadi 1 kilo kurang 2 on. Jadi kalau umpamanya Ramadan ini tidak berpuasa, maka setiap hari bayar 1 mod sama dengan 1/3 ritel sama dengan 8 on. Itu orang yang tua. Jadi sepuh. Orang yang sepuh itu di masyarakat boleh tidak berpuasa. Ini ditegaskan dalam kitab Kifayatul Akhyar, ya. Kemudian yang kedua, yang boleh tidak berpuasa itu adalah orang sakit. Orang yang sakit yang parah, bukan sekedar sakit flu ringan atau sakit pano, tidak. Jadi sakit, misalnya dia mempunyai kencing manis, dia punya jantung. Menurut dokter yang ahli dan muslim dan bertakwa kepada Allah, dia menyatakan kalau dia berpuasa penyakitnya tambah parah. Atau menurut dokter dia itu kesembuhannya lambat akibat dia sakit, misalnya karena kekurangan asupan makanan, maka pada waktu itu boleh tidak berpuasa. Tetapi nanti dia itu harus mengqadai setelah bulan Syawal atau bulan-bulan yang lain, ketika dia itu sudah memungkinkan berpuasa, sudah badannya sehat, maka boleh dia berpuasa. Tapi kalau dia maksa berpuasa, maka puasanya sah. Tetapi dia boleh untuk tidak berpuasa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang boleh tidak berpuasa itu orang yang melakukan bepergian, musafir, yang bepergiannya itu mencapai 2 farsah. 2 farsah itu kalau dihitung sekarang itu ulama beda pendapat sih. Tapi saya ngambil yang lebih tinggi itu bepergiannya mencapai 83 km. Kalau mencapai 83 km kalau mencapai 83 meter, maka dia itu boleh. Saya mengambil yang pergi itu sampai jarak tempuhnya mencapai 83 km itu boleh. Tapi dengan catatan dia berangkat sebelum terbitnya fajar. Jadi kalau umpamanya kayak sini mau ke Surabaya misalnya. Lah. Kemudian boleh tapi dengan catatan berangkat sebelum terbitnya fajar.
Kemudian yang ketiga, perjalanannya tidak mengandung maksiat. Bukan tujuan untuk judi, bukan untuk tujuan menghina orang lain, tapi safar mubahin. Jadi seorang musafir yang beperginya jauh, yang sampai 2 farsa, kalau hitungan sekarang sampai 83 km, maka pada waktu itu boleh dia itu tidak berpuasa, tapi dengan catatan dia itu berangkat sebelum terbitnya fajar, dan pepergiannya itu bukan yang diperbolehkan oleh syarak. Yang kemudian makannya itu di luar daerahnya. Jadi kalau saya mau ke Surabaya, ya makannya di Probolinggo, tidak boleh makan di Lumajang, tidak boleh makan di rumah. Itu yang Yang ketiga ya, ketiga. Dan kapan ngodok gantinya? Maka nanti setelah bulan Syawal, sampai mungkin bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, yang penting tidak nyampe kepada Ramadan berikutnya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang boleh tidak berpuasa itu ibu yang menyusui anaknya. Ibu yang menyusui, dia itu karena khawatir terhadap kesehatan dirinya atau kesehatan anaknya. Jadi kalau berpuasa karena dia nyusui misalnya, dia kan terkuras kesehatannya, tenaganya, maka dia itu merasa lemes, maka boleh tidak berpuasa. Atau kalau dia berpuasa, anaknya menjadi sakit, kadang-kadang kalau ibunya puasa anaknya panas, itu boleh tidak berpuasa. Akan tetapi ketika dia itu karena khawatir pada fisiknya diri sendiri, itu hanya wajib mengqadai. Tetapi kalau khawatir pada anaknya, apa dia? Maka dia wajib qada dan wajib bayar fidyah. Berapa bayar fidyahnya itu? Setiap hari 1 mod. Berapa 1 mod itu? 1/3 rital. Siapa 1/3 rital itu? Sama dengan 8 on. Setiap hari bayar begitu. Jadi kalau nyusui, kalau khawatir hanya pada dirinya sendiri, hanya wajib qada saja. Tapi kalau khawatir kepada kesehatan bayinya, maka wajib mengqada dan wajib bayar fidyah. Kemudian yang kelima itu orang yang sedang hamil. Nah, orang yang sedang hamil itu boleh dia tidak puasa apabila dia khawatir terhadap kesehatan dirinya. Apalagi ibu-ibu yang muntah-muntah. Itu aja. Kan ada itu kalau hamil itu. Nah, kan dia kalau berpuasa kan nggak kuat, maka boleh dia tidak berpuasa. Atau khawatir terganggu pada kesehatan bayinya. Katanya dokter, ini kalau berpuasa, anak ibu akan terganggu kesehatannya. Maka boleh tidak berpuasa. Akan tetapi, kalau dia khawatir terhadap kesehatan dirinya, itu hanya wajib qada. Wajib qada. Nanti setelah waktunya dia tiba. Ketika dia misalnya sudah melahirkan, yang penting tidak masuk kepada Ramadan berikutnya. Akan tetapi, kalau dia khawatir kepada kandungannya, sama dengan ketika dia menyusui, wajib mengqadai dan wajib bayar fidyah. Nah, berapa fidyahnya? Sama, 1 mod. 1 mod berapa? 1/3 rital. Berapa 1/3 rital? Itu sama dengan 8 on dalam setiap hari. Itu yang kelima. Yang keenam apa? Anak yang belum baligh. Anak kecil ya. Kecil itu mungkin kalau Rizki sudah balik ya. Siapa anak itu umur 9 tahun, sebelum umur 9 tahun dan belum mimpi basah. Kalau sudah umur 9 tahun mimpi basah, anak kelas 5, kelas 4 SD, sudah mimpi basah, itu wajib. Atau dia masih umur 9 tahun, umur 8 tahun, umur 9 tahun, tapi belum mimpi basah. Atau kalau perempuan belum haid, maka pada waktu belum baligh. Maka pada waktu tidak wajib berpuasa, boleh tidak berpuasa. Nah, kalau dia berpuasa sah. Nah, kayak anak saya punya anak misalnya umur 9 tahun, dia belum mimpi basah, maka dia tidak wajib berpuasa,
tapi kalau berpuasa itu puasanya sah. Ada 6. Jadi ada yang boleh berpuasa, tapi kalau boleh tidak berpuasa, tapi kalau berpuasa sah. Ada yang wajib mengqadai, ada yang qada dengan fidyah. Yang pertama orang tua renta, kemudian yang kedua ibu yang menyusui, ibu yang hamil, kemudian siapa? Musafir, kemudian anak kecil. Ya, kemudian orang sakit. Nah, kemudian yang ketujuh, ini walaupun dia melaksanakan puasa itu tidak sah. Yang pertama siapa? Orang yang haid. Perempuan yang haid boleh tidak berpuasa, dan kalau berpuasa dia tidak sah. Tapi nanti setelah suci bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah itu wajib mengqadai. Nah, kemudian yang kedelapan ini boleh tidak berpuasa, dan kalau berpuasa tidak sah adalah orang yang nifas. Apa nifas itu? Darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, orang yang nifas itu boleh tidak berpuasa. Ketika dia berpuasa, puasanya tidak sah. Nah, kemudian yang 9, orang yang gila. Kenapa? Karena orang gila ini, tadi orang haid tidak wajib dan orang nifas tidak wajib. Kenapa? Karena persyaratannya harus suci dari haid dan nifas. Kemudian yang ke-9 siapa? Orang gila. Orang gila itu boleh tidak berpuasa, tapi kalau juga berpuasa tidak sah. Kenapa? Karena persyaratan orang yang berpuasa harus akilun, harus punya akal. Orang gila tidak punya akal. Maka karena itu orang yang gila boleh tidak berpuasa, dan kalau dia berpuasa, puasanya tidak sah. Yang terakhir, orang yang tidak beragama Islam. Dia tidak wajib, dan kalau dia berpuasa, dia tidak sah. Kenapa? Karena syarat sahnya puasa dan juga syarat wajibnya puasa itu harus beragama Islam. Maka orang yang tidak beragama Islam tidak wajib berpuasa, dan kalau dia berpuasa tidak sah. Jelas ya? Jadi tadi yang tidak wajib berpuasa dan kalau dia berpuasa tidak sah itu ada 4. Yang pertama adalah orang haid, yang kedua orang nifas, yang keempat orang gila, yang ketiga orang gila, yang keempat orang yang tidak beragama Islam. Maka dengan ini jelaslah bahwa orang yang tidak wajib berpuasa ini, orang yang boleh tidak berpuasa itu ada 10. Yang 6 kalau dia berpuasa sah, sedangkan yang 4 kalau berpuasa tidak sah. Tuh, yang pertama yaitu orang yang tua renta, yang kedua orang yang menyusui, yang ketiga orang yang hamil, keempat orang sakit, kelima musafir, kemudian yang keenam anak kecil. Kemudian yang ketujuh orang haid, 8 orang nifas, 9 orang gila, 10 orang yang tidak beragama Islam. Maka dengan demikian, tidak ada alasan lain yang perbolehkan tidak berpuasa. Misalnya karena ada wabah, seperti kayak sekarang ada virus corona, apa boleh tidak berpuasa? Tidak boleh bagi yang sehat. Atau karena ekonomi, carut marut, apakah boleh tidak berpuasa? Tidak boleh, tidak ada alasan. Hanya 10 yang memperbolehkan tidak berpuasa. Ini sekali lagi saya rangkum dari kitab Kifayatul Akhyar jilid pertama dan kitab Al-Bajuri jilid pertama. Inilah yang bisa kita sampaikan jawaban dari pertanyaan siapa saja yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dari saya, kalau ada keliruan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.